Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, Belajar Hidup dan Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan mantun dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa bis Rapi Abu. Jumpa lagi dengan Ananda Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Museum merupakan sebuah tempat yang menyimpan barang-barang bersejarah. Nah, biasanya museum ini menyimpan benda-benda yang sangat bernilai di masa lalu. Nah, hal ini membuat orang-orang yang ingin mengetahui sejarah masa lalu itu mengunjungi bangunan tersebut. Nah, biasanya juga orang-orang itu juga tidak hanya ingin belajar saja, melainkan sekedar untuk refreshing saja mengunjungi sebuah museum. Namun apa jadinya jika isi yang terdapat dalam museum tersebut adalah hal-hal yang selain unik tapi juga aneh? Apakah kita akan berniat untuk mengunjunginya lagi atau cuma sekali aja deh? Ini dia museum paling unik dan aneh di dunia. Apa sajakah itu? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yang pertama ada Royal Mummy Room. Ya, seperti namanya, museum ini itu terdiri dari kumpulan mumi yang kurang lebih dari 27 mumi kerajaan Firaun. Nah, di sini juga terdapat mumi yang pernah tenggelam di Laut Merah loh. Museum ini berdiri kurang lebih pada tahun 1902 dan menyimpan berbagai sejarah dari tahun 1550 hingga 1069. Di dalamnya selain berisi artefak-artefak ada juga meja maupun sarkofagus. Nah, di dalam museum ini juga menyimpan seperti mumi Tutmosis III, Tutmosis IV, Amenopis II, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Museum Kematian. Wih, ngeri kali namanya. Jadi nama aslinya yaitu Seriraj Medical Museum yang berdiri sekitar tahun 1950. Nah, dalam museum ini terdapat berbagai macam kerangka, kemudian ada juga awetan janin atau bagian lain yang meninggal karena sepak. Dalam museum ini kita dapat melihat paru-paru yang ditusuk oleh seorang psikopat, kemudian otak yang mengalami pendarahan, serta bagian tubuh lainnya. Museum ini juga memiliki beberapa bagian seperti museum anatomi, kemudian museum toksikologi, patologi, serta pengobatan tradisional Thailand. Nah, museum ini memang sengaja didirikan untuk keperluan medis. Yang ketiga ada Museum Rambut. Kedengaran aneh bukan? Jadi Museum Hair Avanus ini terletak di Turki dan memiliki keunikan tersendiri karena menyimpan kurang lebih 16.000 jenis rambut dari 16.000 rambut wanita berbeda di seluruh dunia. Memang awalnya gimana? Jadi awalnya di wilayah Avanus ini itu terdapat seorang tembikar yang bernama Jas Khalib. Jadi suatu ketika temannya Jas Khalib ini harus pergi meninggalkan wilayah Avanos tersebut. Akhirnya dia memotong sedikit rambutnya, kemudian diletakkan di tembikar milik Jas Khalib. Hal ini untuk mengurangi kesedihan sahabatnya itulah. Kemudian dari situ ketika banyak pengunjung yang mengunjungi toko milik Khalib, mereka juga ingin memotong rambutnya dan meletakkan di tembikar atau menempelkan di dinding tempat tersebut. Jadi mulailah itu banyak rambut-rambut yang terkumpul di tempat tersebut. Yang keempat, Museum Alat-alat Penyiksaan. Jadi museum Medieval Instrument ini berada di wilayah Amsterdam dan menyimpan berbagai alat-alat penyiksaan. Kurang lebih ada hampir lebih dari 100 alat-alat penyiksaan. Salah satunya yaitu ada Inquisition Chair, dimana ini adalah sebuah kursi yang dipenuhi dengan besi-besi yang menjual. Gimana, kebayang nggak cara penyiksaannya? Tak hanya itu, bahkan ada pula alat-alat penyiksaan lainnya seperti skull cracker,
The South Carol atau Heretic Fort. Hal ini membuat siapapun yang masuk museum tersebut akan terasa aura mencekam dan sadisnya. Bahkan konon, alat-alat penyiksaan ini itu digunakan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan ya, di dalam museum ini juga terdapat alat penyiksaan yang digunakan oleh Raja Prancis Louis XVI dan juga Ratu Marie Antoinette pada tahun 1793, yaitu guillotine. Yang kelima ada Museum Dessert. Dessert atau makanan penutup yang manis, siapa yang tidak suka? Nah, para pecinta dessert wajib nih mengunjungi Museum Dessert. Jadi museum ini itu berdiri sekitar 10 Februari tahun 2018 yang didirikan oleh Darius Katrina Lekap dan juga Joseph More di Filipina. Museum ini memiliki luas kurang lebih 1.114.000 meter persegi dan terdiri dari kurang lebih 8 ruangan yang terdiri dari berbagai macam cemilan manis seperti gulali, marshmallow, kemudian es krim, cake pops, candy cane, donat, dan masih banyak lagi. Bahkan pengunjung tidak hanya melihat-lihat, tetapi bisa mencicipi dessert yang sudah disediakan, mulai dari pohon bola-bola kapal hingga macarons. Tak lupa, museum ini juga menampilkan informasi terkait makanan atau cemilan dessert yang ditampilkan, seperti kenapa bagian tengah donat itu berlubang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Museum Kunstkamera. Apa itu? Jadi museum ini itu museum pertama dan paling terkenal di Rusia. Museum ini didirikan kurang lebih pada tahun 1726 oleh Peter the Great di Riverfront. Museum ini membuat siapapun pengunjungnya yang datang akan berdecak ngeri karena koleksi-koleksinya yang sangat out of the box sekali. Karena mereka ini memiliki koleksi-koleksi di mana mereka meletakkan berbagai jenis makhluk hidup di dalam sebuah toples. Bahkan makhluk hidup yang lahir dengan kondisi yang mohon maaf tidak sempurna. Koleksi awal museum ini yaitu koleksi milik Peter yang merupakan janin manusia serta hewan yang mengalami kecacatan atau hilang salah satu bagian tubuh. Dari situ kemudian Peter ini tertarik untuk meneliti kelainan bentuk dari makhluk hidup tersebut. Dari situlah kemudian semakin bertambah dan bertambah lagi koleksi Peter. Bahkan sekarang di dalam museum tersebut itu terdapat seperti kepala manusia yang dipenggal, hewan berkepala dua, serta janin dengan kepala yang memiliki sirip. Selanjutnya, Museum of Bad Art. Maksudnya, jadi kalau biasanya museum itu menyimpan lukisan-lukisan yang terkenal bagus gitu. Nah, berbeda dengan museum satu ini yang menyimpan bisa dibilang karya-karya seniman yang gagal namun dihargai secara mewah. Nah, museum ini awalnya itu berdiri pada tahun 1994 oleh Scott Wilson. Nah, awalnya Scott Wilson ini menemukan sebuah karya seni di tempat sampah. Kemudian ia menunjukkanlah itu kepada temannya. Dan berkat saran dari teman tersebut, Scott Wilson ini terdorong untuk mengumpulkan karya seni yang memang sudah terbuang atau gagal dan dikumpulkan menjadi koleksinya. Museum ini terletak di Boston, Amerika Serikat, dan beberapa dari karyanya itu terdiri dari seperti surrealisme psikotik, pemandangan yang kurang menarik, atau karya-karya lain yang menurut sebagian orang ini kurang enak dipandang. Museum Halologika. Jadi museum ini itu berdiri di Islandia pada tahun 1997 oleh Sigurdur Jadarsson. Museum ini memiliki koleksi spesimen penis dari seluruh mamalia yang ada di Islandia, baik mamalia yang sudah punah maupun yang terancam punah. Namun beberapa koleksi
di museum ini terus berkembang hingga beberapa penis dari spesies mamalia yang ada di luar Islandia juga ada di museum ini. Selain itu juga ada beberapa seni dengan tema penis. Selanjutnya, Museum Patah Hati. Emangnya ada? Jadi museum ini itu berada di Kroasia yang berdiri sekitar tahun 2006, yang didirikan oleh seorang seniman Kroasia bernama Olimpa Pistija dan juga produser film yang bernama Dražen Grubisic. Nah, setelah mereka ini menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 4 tahun, namun akhirnya putus. Nah, beberapa dari benda-benda yang ada di museum ini itu merupakan dari donatur yang patah hati karena hubungan asmaranya. Tentu saja terdapat makna dan juga kisah di balik benda-benda yang ada di museum tersebut. Beberapa benda yang ada di museum tersebut seperti kapak yang digunakan untuk menghancurkan furniture sang mantan kekasih. Ada juga pakaian, kemudian surat cinta, dan masih banyak lagi. Dan donatur dari museum ini itu dirahasiakan loh. Kemudian ada Janjun Underwater Museum, museum di bawah air. Jadi siapapun yang mengunjunginya itu harus memakai peralatan atau pakaian penyelam gitu. Karena museum ini terletak di kedalaman 2 hingga 6 meter di bawah permukaan laut di Taman Nasional Janjun, Meksiko, Karibia. Janjun Underwater Museum ini memang sengaja didedikasikan untuk seni konservasi. Didirikan sejak tahun 2010, bahkan sekarang koleksinya itu terdapat 400 hingga 500 patung di dalamnya. Nah, patung-patung ini itu adalah hasil karya dari pematung Inggris yang bernama Jason de Kairos Taylor dengan 5 pematung dari Meksiko lainnya. Museum ini memang sengaja dirancang untuk menyelamatkan terumbu karang yang ada di sekitarnya, itu sebagai tujuan alternatif bagi para penyelam. Kemudian ada Museum Soane yang terdapat di London yang sengaja didirikan pada tahun 1837. Nah, dalam museum ini itu terdapat karya seni di celah-celah dindingnya, juga di setiap permukaan museum tersebut. Nah, museum ini itu sengaja dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Sir Hans Sloane. Saat malam hari, museum ini akan diterangi lilin-lilin, dan ini tentu saja memberikan pemandangan atau suasana yang nyeleneh bagi pengunjung yang penasaran. Ada begitu banyak karya seni yang dipajang di dalam museum tersebut. Bahkan sebagian besar karya A Rake's Progress karya William Hogarth itu yang disimpan di dalam lemari akan dikeluarkan di dalam waktu-waktu tertentu di museum tersebut. Selanjutnya ada Museum Kafka. Jadi museum ini tuh berada di wilayah Praha, Republik Ceko, yang didirikan pada tahun 2005. Museum ini didirikan oleh Franz Kafka yang didedikasikan untuk para penulis yang ingin membangun karyanya di dalam dunia nyata. Karya tulis mereka dioper ke dunia nyata. Jadi karya tulis mereka diwujudkan ke dalam dunia nyata. Salah satunya yaitu dalam buku Victoriana Darkness atau Dunia Hewan Kuno Beatrix Potter. Namun ketika seorang penulis menuliskan sebuah karya tentang paranoia atau ketakutan, horor, kemudian psikologis, tampaknya bukan ide yang bagus, bukan jika diwujudkan ke dalam dunia nyata. Namun meski begitu, kurator bagian museum Franz Kafka ini di bagian belakang itu berhasil menciptakannya dengan karya yang sangat baik. Selain menampilkan sejarah dan juga peninggalan dari kehidupan sang penulis, ada juga replika mesin penyiksaan di dalam cerita pendek The Penal Colony. Selanjutnya ada Museum Cafe Barbershop.
Nah, sebelum itu, siapa yang tidak kenal dengan Elvis Presley yang merupakan tokoh idola pada zamannya. Nah, kehidupan Elvis Presley ini sangat menarik bagi beberapa kalangan. Bahkan hal apapun itu diteliti dan diabadikan. Salah satunya yaitu potongan rambut yang ia miliki, dan museum ini itu sengaja didirikan untuk menyimpan potongan rambut dari Elvis Presley. Mungkin di sebagian orang terdengar sangat aneh dan menggelikan, tapi tidak bagi penggemar dari Elvis Presley itu sendiri. Oleh karena itu, museum ini sengaja dibangun sekitar pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Cup Noodles Museum Osaka atau Museum Mie di Jepang, tepatnya di Osaka, yang berdiri kurang lebih tahun 1971 oleh Momofuku Ando yang merupakan penemu pertama dari chicken ramen instan di dunia. Museum ini menandai kelahiran dari inovasi Cup Noodles atau mie dalam kemasan cup. Nah, di sini juga kita bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan mie instan itu sendiri dan kemasannya yang cup dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan mie dari awal sampai jadi. Bahkan kita juga bisa melewati sebuah terowongan yang menyimpan kurang lebih 800 produk yang ada di museum tersebut. Museum ini juga menjadi bukti berbagai inovasi dan juga kemajuan dari budaya makanan modern yang sangat menakjubkan. Itulah kenapa museum ini menjadi museum yang menjadi destinasi menarik di Osaka, Jepang. Selanjutnya masih banyak, tenang. Selanjutnya ada The Dog Color Museum atau Museum Kalung Anjing yang berdiri kurang lebih pada tahun 1976. Nah, museum ini itu berada di Kastil Leeds, Britania Raya, yang menyimpan berbagai koleksi tentang kalung anjing. Dan museum ini merupakan museum pertama dan satu-satunya kalung anjing yang ada di dunia. Di museum ini terdapat 130 koleksi kalung anjing yang memiliki nilai yang sangat tinggi, dan kalung pertama anjingnya itu berasal dari herder Mastiff Dog dari Spanyol kurang lebih pada abad ke-15. Selanjutnya ada International Cryptozoology Museum yang berdiri di Amerika Serikat pada tahun 2006. Nah, di museum ini itu terdapat beberapa bukti atau sampel terkait makhluk-makhluk mitologi seperti Bigfoot, Putri Duyung, atau monster Loch Ness. Nah, di museum ini itu terdapat studi yang mempelajari makhluk-makhluk tersebut, walaupun makhluk tersebut kan memang belum tentu kebenarannya. Terdapat berbagai relief, spesimen, ataupun artefak mengenai hewan mitologi tersebut atau makhluk mitologi tersebut, seperti kotoran, jejak kaki, atau bahkan rambut dari makhluk tersebut yang memungkinkan itu adalah bagian dari mereka. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai informasi mengenai spesies dinosaurus dan juga sebagainya. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya replika coelacanth yang merupakan ikan purba yang hidup sekitar 400 tahun yang lalu. Selain itu juga terdapat replika Putri Duyung yang cukup fenomenal. Yang terakhir ada Museum of Beauty atau Museum Kecantikan. Nah, ini cewek-cewek pasti suka nih ya. Jadi museum ini itu berada di Malaysia dan dibuka sekitar pada tahun 1996. Nah, dalam museum ini itu memamerkan berbagai informasi terkait standar kecantikan di setiap budaya itu ternyata berbeda-beda, dan ini
mengalami perkembangan dari zaman kuno hingga zaman modern sekarang ini. Gimana? Tertarik nggak? Oke teman-teman, itu tadi sedikit mengenai beberapa museum yang unik tapi agak aneh, tapi cukup menarik jika kita kunjungi. Siapa di sini yang suka untuk mengunjungi museum dan kalian tertarik mengunjungi museum yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.